Gue Santo, Gue Arif. masih di Balik Layar. Masih ngomongin soal Ngomongin dunia lain. Jadi, yang sebelumnya itu, kan janjinya sama gue untuk menghadirkan salah satu kru dari dunia lain. ya, karena lo masih nggak percaya kalau dunia lain itu beneran, bukan Betul. settingan kan. Nah, mana bukti? Nah. Gue lagi coba ngubungin namanya, kalau nggak salah itu Mbak Fitri Damayanti, panggilnya Mbak Fitri aja kayaknya. Oke. Gue udah ini sih, gue udah hubungin aja dari sambung kayak, halo Mbak Fitri. Iya. Nah, kan, Halo Mbak. thank you udah gabung. Pengen tahu aja sih Mbak, sebenarnya dunia lain itu setting atau enggak gitu. Mbak Fitri kok bisa sih Mbak terlibat di program dunia lain? Kan emang ditugasin soalnya, nggak bisa milih. Terus ngajak gue ngeles. Maksudnya emang nggak dipilih orangnya syaratnya misalnya punya indera keenam, gitu. atau yang nggak penakut misalnya. Berarti Mbak Fitri nggak penakut dong? Enggak sih, waktu itu biarkan aja, tiba-tiba dapet dunia lain karena produser aku disuruh pegang dunia lain ya, sebagai kreatifnya ya kita ya jadi kreatifnya dunia lain deh. Terpaksa ya berarti. Iya. Tapi Jadi nggak punya indera keenam atau Nggak ya? berani atau apa sih, jadi ya udahlah begitu aja. Iya. nggak apa-apa. Riset aja. Kan programnya fenomenal jadi ya kan. Iya. Oke, coba apa yang mau tanya toh? Nah ini pengalamannya gitu kan, tadi berarti kan sebenarnya pengalamannya udah banyak banget nih Iya. gitu di dunia lain nih. Mbak Fitri bisa ceritain nggak sih Mbak pengalamannya Mbak selama di dunia lain itu Mbak, apa aja sih gitu? Aneka ragam paranormal, banyak orang, ketemu tempat serem. Iya, tapi sebelumnya ya katakanlah pernah ngeliat setan atau apa gitu, atau Ya sih ya, nggak pernah lah ya orang buat, tapi kita ketemu Jual punya aja ya mau diwujudkan. Iya. Terus juga aku juga orangnya penakut sebenarnya, nonton film horor aja nggak berani. Oh gitu. Karena nonton di bioskop kabur duluan, belum selesai filmnya. Ya Terus ampun. tiba-tiba disuruh mau pegang bendera. Untung ada temennya, kalau enggak sih kabur juga kali. Apes banget ya Mbak kebagian dunia lain ya berarti. Iya. Tapi pernah Mbak digangguin atau ketemu atau lihat penampakan kayak gitu? Nggak pernah lah. Cuman ya sadar nggak sadar sih, tapi yang paling kerasa sih tuh syuting tentang paranormal yang namanya Pak Idu tuh. Waktu itu kita belum syuting tuh, baru ngobrol-ngobrol sama si paranormalnya, si Pak. Kita ngobrol aja terus tiba-tiba ada sapu lidi terbang. Oh, ya? Itu namanya paranormalnya. Aduh. Itu di mana Mbak? Kayak di tempat gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Karena kan cuma kita doang yang ngobrol di situ di halaman kan. Dan kan nengok ke kiri ke kanan kayak orang-orang pada cakap ya udah mau takut kan jadi tensin, jadi berani aja. Aduh, sampai batuk gue. Kita kan sebagai penonton nih penasaran juga sebenarnya proses syutingnya tuh gimana sih Mbak? Kan kalau setahu kami ini kan yang nonton biasanya ada survei dulu gitu. Nah, survei itu butuh berapa lama dan tempat-tempat yang dipilih itu tahu dari mana? Karena kan tahunnya 2002 ya kalau nggak salah ya, 2002-2003 dulu. Nah, belum ada Google yang proper nih Mbak. Itu gimana sih cari tahu tempatnya? Ini tempat ini horor, oke kita kesana gitu misalnya. Biasanya sih kita punya waktu sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan lah ya. Di antara jeda dari satu syuting ke syuting lainnya. Dan kita pasti balik ke Jakarta kan. Iya. Pertama-tama sih ya kita tetap cari di internet dulu sih. Jadi lu lumayan juga sih, bisa dicari-cari lah. Oh, udah. Tapi dari kumpulin semuanya. Terus yang penting sih nyari ini orang lokalnya gitu loh. Misalkan di kota ini kita ada yang kenalan siapa. Kalau misalkan kita sama sekali nggak ada kenalan, pernah juga kita main aja ke radio apa yang paling terkenal di situ, telepon terus kenalan, terus ngobrol-ngobrol, bilang aja kita lagi cari materi buat dunia lain, ada di situ ada tempat serem apaan. Nanti mereka biasanya tentang banget ngirimin kita gitu loh, terus mereka nanti ngirimin kita data-data, terus kita cross check mana yang kelihatannya serem,
Nah kalau misalkan kita udah dari satu daerah, udah tentuin, udah punya listnya berapa tempat, ya kita datang ke itu, kita harus datang ke lokasinya. Kita lihat satu-satu, yang paling serem yang mana gitu, atau yang paling bisa dibikin serem yang mana gitu. Nanti Ada juga ya Mbak yang bisa dibikin serem? Banyak pasti. Ada juga yang bisa dibikin ya serem? bisa lah, kalau misalkan kayak waktu itu di Jogja tuh daerah Bantul ada kayak makam kayaknya makam lokal gitu ya. Dia tuh adanya di atas bukit kecil, jauh dari pemukiman rumah orang. Wah itu sih, walaupun cuman makam-makam kuburan-kuburan gitu aja ya. Beberapa kan kalau kuburan di Jawa serem-serem ya, nggak kayak kuburan di Jakarta. Nah itu banget itu dapat, dan ternyata serem banget itu di situ. Karena jadi lokasi uji nyalinya kita taruh di atas bukit, di kuburan yang paling tua, paling angker menurut kuncennya. Terus kita nunggu narik kabel, si monitornya itu krunya nungguinnya di bawah. Bayangin aja, jauh banget. Wow. Jadi kalau misalkan dia uji nyalinya melambaikan tangan doang, mungkin bisa 5 menit lebih kali baru nyampe. Jauh banget. Oh, jauh juga ya. Jadi itu beneran serem, karena menurut cerita temenku yang PA, dia pernah tuh ngecek sebelum mulai uji nyali, itu sempat kesasar loh dia. Jadi turun ke mana, dari bukit turun ke bawah itu tempat kita monitornya itu, dia sempat agak nyasar gitu, padahal kan bolak-balik pasti kan, nggak cuma sekali 2 kali kita turun naik, itu bisa sampai kesasar tuh. Wah. Ngeri juga makanya. Bisa jadi bagian dari pengalaman misi sebenarnya tanpa kita sadar ya. Terus pas lagi uji nyali kayak gitu ada dokter nggak sih Mbak? Kan bisa aja tuh takutnya tiba-tiba si pesertanya jantungan atau apa gitu. Gimana tuh kalau misalnya jaraknya jauh kayak begitu? Kalau baik sih nggak ada ya, tapi kontak P3K ada. Yang penting ada paranormal. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya? Karena penyakit ada yang bisa bantuin. Iya benar sih. Soalnya kalau luka-luka ini kan ya mungkin jarang kan, kecuali jatuh atau apa ya. Tapi kan kalau kayak kesurupan atau apa tuh lebih mungkin terjadi ya. Jadi lebih baik sedia paranormal daripada dokter. Masuk akal sih. Iya, tapi nggak sembarangan sih ya. Maksudnya untuk peserta uji nyali sih nggak sembarangan ya. Ada kriteria gitu. Kayak gitu. Ada kriteria khusus nggak buat peserta uji nyalinya gitu? Pertama sih ini dia pemberani ya, dan mau, bukan dipaksa. Karena kalau udah penakut, paling 10 menit udah selesai. Nggak seru ya? Terus kalau kita mungkin kita nyari nggak yang terlalu kosong, jadi ya ada lah, mungkin ada pegangan apa gitu. Biasanya sih orang yang berani-berani tuh ya mungkin ada pegangan tapi nggak ngaku aja sih gitu. Susah nggak sih Mbak nyari Mbak? Kadang-kadang susah, kadang-kadang banyak juga sih yang mau. Kayak waktu kita di Lawang Sewu gitu, kita lagi nginep di hotelnya, ngobrol-ngobrol, kita tahu kita dari Trans TV, dari dunia lain. Terus yang pegawai hotelnya ada yang mau, ya udah dia aja yang jadi peserta uji nyali. Jadi di Lawang Sewu tuh pegawai hotelnya. Iya. Nah ini ngomongin Lawang Sewu ya, pas banget kan? Pas banget gitu. Kok bisa sih Mbak bisa dapat Lawang Sewu waktu itu dunia lain? Why Lawang Sewu? Soalnya waktu itu kan kita nentuin kita mau syuting di Semarang. Terus paling terkenal kan urban legendnya kalau nggak salah di Semarang ya, dari Lawang Sewu lah ya. Lumayan lah sebelum dunia lain syuting di situ. Si Lawang Sewu itu udah lama banget dan pakai kan, udah jadi gedung kosong, udah mungkin dari zaman kapan ya, udah lama banget kan. Jadi kayak kita mikir wah ini pasti angker. Udah itu nih gedung udah lama kan, dari zaman nggak tahu zaman Jepang mungkin kali ya, zaman itu. Terus udah kita syuting, kita survei, kita cari, lihat tempatnya. Yang pasti yang pertama di ini juga izinnya dulu. Siapa nih yang beneran izin, itu paling penting. Kita nggak berani syuting kalau nggak ada izin yang benar-benar yang megang izinnya gitu. Jangan sampai kita minta izin ke A, ternyata A nggak berhak gitu mengeluarkan izin. Nanti kita nggak issue kan atau apa. Nah, si Lawang Sewu ternyata di bawahnya PJKA, jadi kita izin sama PJKA dan alhamdulillah. Nah,
itu dikasih. Setelah itu ya kita datang ke sana nyari kuncinya kan, siapa yang jaganya, ngobrol-ngobrol pasti nanya, Pak serem gak Pak di sini, sering digangguin gak Pak, yang paling angker yang mana Pak, kan di rumah suka daerahnya si Lawang Sewu itu berapa tingkat kan. Terus kuncinya bilang, ada tempat yang paling serem nih, ntar saya kasih tunjuk katanya, tapi syaratnya harus mau naik sampai paling atas. Kuncinya ngasih syarat dulu. Kita pegang-pegangan deh, pegangan saya yang kreatif. Seru ya. Orang tempat, emang orang jarang lewat waktu itu, waktu itu belum mungkin nggak ada yang masuk ke Lawang Sewu ya. Jadi mungkin kita juga baru pertama kali jalan-jalan ke kanan ke kiri nyari tempat yang serem gitu. Akhirnya sampailah kita ke paling atas, berhasil sama kuncinya beneran. Jadi ada satu ruangan yang belum pernah dibuka tuh dari zaman Jepang dulu. Jadi pas habis zaman Jepang pergi tuh, itu ada satu ruangan yang nggak pernah dibuka sampai saat kita survei itu. Tapi di kamera nggak ketangkep. Kadang-kadang kan di lapangan kita nggak lihat apa-apa. Pas kita lagi ngedit, ada. Gitu loh. Jadi gini Mbak Nek, itu beneran atau settingan?